Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Febriani dengan NPM 2019-553 dari kelas R4G, ingin menjelaskan kembali tentang buku Komunikasi Antar Manusia karya Joseph A. De Vito. Selamat siang untuk Ibu dosen pengampu retorika, yaitu Ibu Hilda Hilaliyah, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam bab 1 ini, dalam buku ini kita mengetahui dasar dalam komunikasi antar manusia, seperti contohnya definisi komunikasi, tujuannya, prinsipnya, dan pendahuluan sebelum kita memasuki tahap-tahap pada bab-bab selanjutnya. Bagian yang pertama yaitu bagian dasar. Komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang menerima dan mengirim pesan yang berpengaruh atau yang terdistorsi oleh gangguan. Dalam konteks atau pengaruh tertentu, kita akan mendapatkan timbal balik. Di sini salah satu tujuan utama dalam komunikasi yaitu mengenali diri sendiri. Dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, kita akan mengetahui diri kita yang seperti apa, dan kita akan mendapatkan timbal balik yang sangat berharga sekali. Maka dari itu, kita harus terbiasa berkomunikasi dengan orang lain agar kita mengetahui diri kita itu seperti apa, dan kita akan mendapatkan suatu hal yang berharga seperti tentang perasaan, pemikiran, dan perilaku kita. Selanjutnya itu, kita juga akan mengetahui lawan bicara kita seperti apa, apakah dia termasuk orang yang pandai untuk mendengarkan cerita kita, dan sebagainya. Selanjutnya bagian kedua yaitu bahasa dan verbal. Bahasa dapat dibayangkan sebagai kode atau simbol yang kita gunakan dalam membentuk pesan-pesan verbal kita. Bahasa bersifat produktif. Elemen-elemen baru dapat ditambahkan ke dalam sistem ini, dan elemen tersebut dapat kita gunakan dengan cara yang terbaru dan mendapatkan kalimat baru. Bagian 3, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat menjalankan beberapa fungsi. Periset nonverbal mengidentifikasi 6 fungsi utama menurut Ekman 1965 dan Knapp 1978, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi, untuk melengkapi, untuk menunjukkan kontradiksi, untuk mengulangi, untuk mengatur, dan untuk mengganti. Universal dari komunikasi nonverbal mempunyai ciri-ciri pesan-pesan nonverbal, yaitu komunikatif, kontekstual, paket, dapat dipercaya, diatur oleh aturan, dan metakomunikasi. Selanjutnya dalam bab 4 ini membahas tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi, yang berisi tentang pendahuluannya, pengembangan dan perusahaan hubungan, memperbaiki komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik, serta wawancara. Dan selanjutnya bagian 5 membahas tentang komunikasi kelompok dan organisasi, berisi tentang persiapan komunikasi kelompok, anggota dan pemimpin, serta komunikasi organisasi. Dalam bab ini terdapat beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok kecil merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah, baik bagi pengirim dan maupun penerimaan informasi. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Yang kedua, kelompok pemecahan masalah berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau sekurang-kurangnya untuk mencapai suatu kegiatan yang mungkin mengawali permasalahan tersendiri. Yang ketiga, kelompok nominal mengurutkan peningkatan beberapa masalah penting dengan cara pengumpulan kontribusi para anggotanya, serta memprioritaskan tanpa evaluasi atau diskusi. Selanjutnya, kelompok pengembangan ide atau sumbang saran berusaha untuk mengembangkan sebanyak-banyaknya mungkin gagasan. Selanjutnya ada kelompok pengembangan pribadi, membantu para anggotanya untuk menghadapi masalah pribadi dan untuk meningkatkan fungsinya secara efektif. Bab selanjutnya ada bab 6 membahas tentang komunikasi di depan umum,
berisi tentang pengantar komunikasi di depan umum, mengorganisasi pidato di depan umum, gaya dan bahasa pidato di depan umum, penyampaian dalam pembicaraan di muka umum atau public speaking, pembicaraan informatif dan pembicaraan persuasif. Dalam komunikasi di depan umum, berbicara di depan umum merupakan bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar yang begitu banyak dan dengan jumlah relatif, dan pembicaraan yang kontinu biasanya bertemu muka. Gaya yang diinginkan dalam pidato depan umum adalah gaya lisan. Bandingkan dengan gaya lisan mengandung kata-kata yang lebih pendek, lebih sederhana, dan lebih populer. Gaya personal dapat dicapai dengan menggunakan kata ganti yang akrab, mengajukan pertanyaan, dan menciptakan kesiapan. Dalam menyusun kalimat ini, untuk pidato pilihlah kalimat dengan ungkapan yang pendek, langsung, aktif, dan positif. Untuk bab selanjutnya ada komunikasi antar budaya yang berisi pendahuluan komunikasi antar budaya, prinsip-prinsip, hambatan, dan pintu masuk komunikasi antar budaya. Untuk mendefinisikan komunikasi antar budaya, kita perlu terlebih dahulu memahami hakikat kultur ini. Kita dapat mendefinisikan kultur sebagai hidup yang relatif khusus dari suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, cara berperilaku, serta berkomunikasi yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada bagian 8 tentang komunikasi massa, pendahuluan komunikasi, dan juga teori komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada 5 variabel yang terkandung dalam setiap tindak komunikasi dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel itu bekerja pada media massa. Bentuk-bentuk massa komunikasi adalah televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan rekam audio, piringan hitam, kaset, serta disk. Komunikasi massa menjalankan berbagai fungsi, yaitu untuk menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, membius, dan juga menciptakan satu persatuan.